Jangan lupa subscribe cara Rizwan. Imbakuri ice kulipat pulang. Bawa berdapat. Manulfu. Silakan. Dua golongan, dua orang yang mereka itu senang kalau tidak dikenal. Jadi dua orang ini kadang-kadang dikenal orang-orang. Kalau dia dikenal orang, dia susah. Dia sukanya nggak dikenal sama orang. Dua orang. Siapa? At-tajir wal wali. Yang satu adalah orang kaya, yang satu adalah waliullah. Pedagang atau orang kaya lawan wali kadang-kadang dikenal lawan orang. At-tajir idza araftuhu innahu tajir gala lau arafna bayarja baghawen minni. Dikatakan orang kaya itu kenapa sih nggak mau dikenal? Karena orang kaya kalau dia kaya nggak ada ceritanya orang kaya mengatakan aku ini orang kaya, nggak mau dia dikenal. Pasti mengatakan nggak kaya. Kenapa? Karena lau arafna bayarja baghawen minni, maka banyak orang yang akan menghutang uang, minjam uang, minta uang. Maka dia sumpah juga karena banyak orang yang datang untuk minta uang. Wal wali, dan juga orang saleh, orang wali. Idza araftahu qala sakanta minhu law arafna bayarja bagha syafa'a minni. Karena kalau ada orang soleh, dia itu ngaku saya ini orang soleh atau wali, dikenal karena dia bebannya akan berat nanti di akhirat. Karena semua orang minta syafaat, dan yang datang jalisul insan unwan waragatuh. Teman duduk kita ini bukan satu warna. Yang datang ke bus ini bukan orang baik semua. Banyak kan yang kada sholat kan. Nah, hendak nyari harta kan. Sidin tugasnya orang soleh apa? Ya sudah mendoakan siapa yang datang. Karena sifatnya orang soleh itu mahat yarja minhu balash. Nggak ada yang pulang dari orang soleh itu gratis. Pasti pulang dari mereka semua hajatnya dikabulkan. Makanya orang wali itu selalu menutup dirinya untuk tidak dikenal. Karena kalau dikenal orang pasti banyak orang yang meminta daripada syafaat. Nah, wa qala radhiyallahu an, kemudian berkata apa namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, qala Al-Habib Ali Habsyi, "Syo, masyi asyad min da'il hasad wal kibir." Tidak ada yang lebih jelek penyakit manusia itu penyakit daripada iri dan juga sombong. Wa is ahramal Quraisy barakatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kaum Quraisy itu tidak mendapatkan barokah Nabi? Wasiru illa hasadihim wa hikdihim. Yaitu yang membuat orang Quraisy itu tidak mendapatkan hidayah karena ada iri dan dengki di dalamnya. Wal Fir'aun ish adallahu anit tariqil huda. Dan Fir'aun apa yang membuat dia celaka dari jalan yang baik? Wa akhrajahu anil millah, dan mengeluarkannya dari agama. Illa kibruh, yaitu adalah sombongnya. Wal kibir adalla ahlu wa ahramahum khairan kabira. Orang yang sombong, yang ada dalam dirinya sombong, dia telah menyesatkan dirinya dan mengharamkan, menjauhkan dirinya daripada kebaikan yang sangat banyak. Nah, la ilaha illallah. Amin. 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 Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma barik fi hadzal bait. Allahumma nawwir hadzal bait. Allahumma barik bil ghufran. Allahumma ati usiha wal afiyah wa barik fi hadzal bait. Nawwir hadzal bait bi nuril Qur'an, bi nuri dzikri, bi nuri salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nataji min rahmatika fi amrina kulli. فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من هوائجنا غريب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين هدينا كنتم صالح جالب لكل خير دافع للبشر الفاتحة. Terima kasih lah. Mari semua ya. Itu siapa namanya? Untuk di mana tuh? Bahu maqamatil kummal, jika harta itu tidak menyampaikan seseorang kepada derajat yang tinggi, minar rijal, daripada solihin, mahul mal huwa wabal, itu bukan harta, tapi itu adalah malapetaka. Sampai dikatakan harta, jika orang punya harta, hartanya tidak membuat dia jadi wali besar, maka dia ada harta yang dimiliki itu bukan harta tapi malapetaka. Karena harta itu adalah jembatan yang paling mudah untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah. Makanya dikatakan orang yang perlu kita iri, apa kalau bahasa anunya itu iri yang baik namanya ghibtah. Ghibtah itu pengen seperti dia. Kalau iri itu ingin seperti dia tapi punya dia hilang, aku yang dapat. Itu iri. Tapi kalau ghibtah, aku kepingin dapat seperti dia, punya dia tetap ada, tapi aku juga kepingin seperti dia. Itu bahasa Arabnya ghibtah. Kata Rasulullah, dua orang yang perlu kita iri, kita ghibtah, kita ingin seperti dia. Yang pertama adalah at-tajir al-munfik, orang kaya yang dermawan. Yang kedua, al-alim al-amil, orang alim yang mengamalkan ilmu. Dan harta ini, dan orang-orang dulu itu bukan miskin, orang dulu itu kaya, tapi kaya mereka nggak ada yang masuk ke hati. Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu kayanya orang, hampir satu desa kayak gini punyanya dia. Tapi kata beliau, seandainya hartaku hilang dalam sekejap, bulu yang ada di leher ini nggak ada yang bergerak satupun. Sampai ada di zaman Rasulullah SAW, ada orang-orang miskin itu iri dengan orang-orang kaya. Kata orang-orang miskin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahli duthur bil ujur. Enak jadi orang kaya. Yusallun kama nusalli. Mereka sholat, kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Tapi lebih mereka ya Rasulullah, yatasaddaqu bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, kita nggak bisa. Kita pengen seperti mereka. Kemudian kata Rasulullah, kalau kau lihat orang kaya bersedekah, baca ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kau mendapatkan pahala sedekah yang disedekahkan orang kaya. Sehingga orang miskin dikumpulkan, ayo rapat, jangan sampai ada yang bocor. Orang kaya punya senjata uang, kita punya senjata dikit. Jadi kalau ada orang kaya naruh uang, mereka jadi sama-sama nggak ngerasaan dia. Kalau udah dia sodako uang, ini sodako dikit, dan sama kata Rasulullah. Akhirnya orang kaya ini curiga, kok bisa orang miskin ini nggak nyesal? Biasanya dia kan kalah dengan kita sodako, kok nggak nyesal? Akhirnya ada satu orang miskin yang imannya lemah dipanggil, sini. Apa rahasianya mereka kok bisa nggak bersedekah tapi dia kayak senang gembira? Apa ada amalan dari Rasulullah? Oh, nggak bisa dibocorkan ya. Dikasih uang, uang nggak bisa, nggak bisa. Dikasih julung lagi, ya sudah, saya bocorkan. Akhirnya dibocorkan dari Rasulullah, membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sehingga orang kaya ketika sodako, orang miskin, orang kaya langsung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, masukkan uangnya. Akhirnya orang miskin, kita kebocoran ini.
Datang ke Rasul, ya Rasulullah, amalan dari antum bocor. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu sudah keagungan. Makanya harta itu adalah wabtaghu fima atakumullah darul akhirat. Jadi kan harta yang Allah berikan kepada kalian adalah jembatan supaya kalian mendapatkan derajat yang tinggi. Makanya kata Habib Ali Habsyi, al-mal, harta, jika tidak menyampaikan seseorang kepada derajat orang soleh, dengan harta itu tidak bisa dijadikan kendaraan untuk menuju derajat yang tinggi, itu bukan harta, tapi itu adalah malapetaka. Nah, yang terakhir Habib Ali Habsyi mengatakan al-ju' ma yudha'iful insan, ma yudha'ifu illal ham. Lapar itu tidak membuat orang itu lemah. Ma yudha'iful insan illal ham. Yang membuat orang itu lemah adalah sumpah ham. Makanya kita disuruh setiap pagi membaca doa oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal. Karena sumpah itu bisa makanya kata ketika ditanya apa yang paling hebat, Allah menciptakan yang paling hebat itu gunung. Gunung sombong Allah ciptakan besi, menghancurkan. Besi sombong Allah ciptakan api, api menghancurkan besi. Api sombong diciptakan air, air sombong diciptakan awan disedot. Awan sombong diturunkan. Di awan dikasih kipas, kena kipas saja udah habis itu. Nah, dan manusia yang membuat manusia lemah itu apa? Yaitu adalah tidur. Awan ditundukkan sama manusia. Manusia yang ngalahkan manusia apa? Tidur. Orang kalau udah tidur nggak ada lawannya. Nah, tidur yang bisa mengalahkan adalah alham, sumpah. Makanya kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, dawaun min tis'atin wa tis'ina da aisaruha alham. Dikatakan oleh Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, itu adalah obat dari 99 penyakit. Penyakit yang paling ringan adalah yang bisa disembuhkan paling ringan dengan la haula wala quwata illa alham, yaitu penyakit sumpah. Oleh karena itu sebagaimana guru kita Habib Umar mengijazahkan la haula wala quwata illa billah, ajaznakum jami'an. ولم يزل متنجلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا والله يطلعه بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر الربيع أبرزت شمس الهدى سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واغفر نزله اللهم اجعل كفره ورابا من رياض الجنه ولا تجعل كفره وفرا في النيران اللهم اجعل ما قرانا في له من النار سترا له من النار نجاة له من النار بعدا له من النار سلامة له من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجمعه في جوار حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة مع اللطف والعافية في جاه سيد خير البرية وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة